Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Pada video yang sebelumnya kita sudah mengerjakan contoh soal ya, yang nomor 1 sama yang nomor 2, yaitu yang tentang bentuk partikel sama yang tentang bentuk yang memiliki panjang atau yang bentuk satu dimensi. Nah, di video yang kali ini kita akan melanjutkan untuk mengerjakan atau menyelesaikan ya contoh soal yang nomor 3, yaitu tentang bentuk luas. Oke, seperti pada video yang materi tentang titik berat, ini untuk yang bentuk luasan itu ada dua cara ya. Yang pertama adalah cara yang bentuk penjumlahan, nanti ada cara juga yang pengurangan. Ada cara yang kedua yaitu yang pengurangan. Nah, sedangkan untuk pengerjaannya sendiri pada video yang sebelumnya ya, yang video part 2 itu kan saya mencontohkan ada dua cara mengerjakan. Ada yang metode konvensional, yang metode sederhana, sama metode yang pakai tabel yang seperti gambar ini ya. Ini saya menggunakan tabel dalam pengerjaannya ya, tidak menggunakan yang konvensional ya. Cara konvensional itu kan cara yang pelan-pelan sekali, yang asal mula. Caranya itu menggunakan rumus, yaitu X0 sama dengan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 dan seterusnya ditambah A1 ya, dibagi A1 ditambah A2. Ini kan cara yang sederhana sekali, yang awal mula. Kita masukkan nilai A dan nilai X-nya ya pada masing-masing bangun nanti yang diketahui. Ini cara yang sangat kuno sekali ya. Tapi terserah, semuanya juga bisa, tergantung nanti seleranya. Seleranya mau pakai cara yang kuno ya sederhana, atau pakai cara tabel seperti yang saya contohkan di slide ini ya, seperti itu. Kalau saya sendiri sebenarnya dalam prakteknya pengerjaannya saya suka pakai cara yang kuno. Cuma di dalam pembuatan video ini kalau saya pakai cara yang kuno nanti terlalu banyak coret-coretan, nanti membingungkan, sehingga saya menggunakan pakai cara yang tabel. Oke, langsung saja kita lihat. Pada video pada gambar yang ini sebenarnya ada 3 ya. Ada dari 3 benda. Benda yang pertama ini yang saya kasih warna kuning. Ini. Terus benda yang kedua itu yang saya kasih warna hijau. Benda yang ketiga saya kasih warna biru ini. Nah, jadi di sini ada 3 benda ya. Oke, kita kasih penomoran nomor 1. Ini yang nomor 2. Terus ini yang nomor 3 ya, biar kita tidak lupa gitu aja. Oke, lanjut. Sekarang mengerjakan. Nah, untuk yang saya kasih warna merah saja biar jelas, biar beda. Nah, ini titik beratnya itu di sini ya, di perpotongan diagonalnya itu. Nah, jadi ini di sini. Nah, ini berapa angkanya? Angkanya berarti tengah-tengah antara 0 dengan 3. Kan kemarin sudah kita pelajari di video part yang kedua. Cara mencari nilai tengah adalah yang awal ditambah akhir dibagi 2. Jadi 0 tambah 3 bagi 2 ketemu 1,5. Nah, kita isi di sini. Di nilai X yang benda 1 kita isi di tabel. 1,5. Lanjut yang nilai Y-nya. Y-nya itu di sini. Nah, tengah-tengah antara 3 dengan 4 berarti 3,5. Kita isi di tabel. 3,5 seperti itu. Lanjut. Sekarang yang benda yang kedua yang berwarna hijau. Titik beratnya di sini. Di tengah-tengah. Jadi sumbu X-nya tengah-tengahnya antara 0 dengan 1 yaitu 0,5. Kita isi di tabel nilai X-nya 0,5. Oke, lanjut yang sumbu Y-nya pas di angka 2. Pas di angka 2 jadi 2. Oke, lanjut yang benda 3. Ya, ini coret-coretannya banyak sekali. Benda yang ketiga sumbu X-nya sama seperti benda yang pertama di 1,5. Sumbu X-nya 1,5. Sedangkan untuk sumbu Y-nya dia di sini. Ya, antara 0 dengan 1 berarti 0,5. Kita masukkan ke tabel. 0,5.
Nah, sekarang kita menghitung nilai luasnya. Luas itu kan panjang dikali lebar. Untuk yang benda 1 kita tahu panjangnya adalah dari 0 ke 3, berarti 3 panjangnya. Terus lebarnya dari 3 ke 4, berarti 1. Berarti panjangnya 3, lebarnya 1. Maka luasnya adalah 3, kita isi. Lanjut benda yang kedua. Benda yang kedua panjangnya itu kan yang sumbu X itu dari 0 ke 1, berarti 1. Terus lebarnya atau tingginya yang sumbu Y dari 1 ke 3 yaitu 2. Ya, jarak dari 1 ke 3 kan 2. Berarti panjang kali lebar adalah 1 kalikan 2, yaitu 2. Terus pada yang gambar yang ketiga yang berwarna biru, bisa kita lihat panjangnya yang sumbu X 0 ke 3, berarti jaraknya 3. Terus yang sumbu Y 0 ke 1, jaraknya 1. Berarti kalau luas kan 3 kali 1, berarti 3. Nah, setelah itu kita hitung A kali X dan A kali Y-nya. Karena rumusnya itu kan X0 sama dengan tadi ya sebelumnya A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 dan seterusnya dibagi dengan A1 plus A2 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini ya, saya kasih warna kuning aja. Kurang kelihatan warna ungu. Jadi ini ya, ini saya kasih warna ungu. Ini adalah bentuk lain dari yang model ini. Yang akan kita cari modelnya. Jadi resultan AX-nya itu sudah diwakili ya. Sedangkan yang resultan AY yang di bawah, bentar ya, ini yang di bawah ini A1 plus A2 itu nanti adalah resultan dari yang kolom yang ini. Yaitu di sini cara kita ngisinya nanti. Ya, sedangkan yang tadi yang itu yang atas tadi ini ya, yang ini yang A1 kali X1 dan seterusnya itu kan kita ngisinya di sini, itu nanti di sini yang kita pakai ya. Ya, sedangkan ini kan hanya kita mencari X0 ya. Kalau kita mencari Y0 nanti ya ini yang kita pakai kolom yang ini. Jadi 3 ini harus kita jumlah nanti. Oke, sekarang kita jumlah ya. Sekarang A kali X. Oke, sebentar. Saya hapus dulu biar nggak bingung. Ini saya hapus. Ya, saya hapus. Kita lanjutkan. A kali X ya, 3 kali 1,5 yaitu 4,5. 4,5. A kali Y 3 kali 3,5 itu 10,5. Lanjut yang berikutnya yang benda 2 A kali X 2 kali 0,5 1. A kali Y nya 2 kali 2 yaitu 4. Berikutnya benda 3 A kali X 3 kali 1,5 itu 4,5. A kali Y nya 3 kali 0,5 berarti 1,5. Lah ini kita jumlah. Kenapa kok kita jumlah? Karena dari awal kita menggunakan konsep yang penjumlahan. Jadi gambar yang di kiri ini kita memandangnya sebagai penjumlahan 3 bentuk, maka nilainya harus kita jumlah semua. Ini ya. Terus yang A ini ketika kita jumlah nilainya yaitu 8. Yang A kali X kita jumlah 10 nilainya. Yang A kali Y kita jumlah nilainya adalah 16. Oke, selanjutnya kita menghitung X0. Ya, X0 ini adalah total resultan ya daripada AX A kali X dibagi A. Seperti yang sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Ya. Sudah saya jelaskan. Jadi A kali X-nya adalah 10. 10 dibagi sigma A. A-nya adalah 8. Jadi ini adalah 10 dibagi dengan 8. Nilainya kurang jelas. Saya hapus dulu biar jelas. Oke. Jadi ini nilainya adalah 10 dibagi 8 sama dengan, kalau kita sederhanakan adalah 5/4. Berarti ini nilainya 5/4. Oke, lanjut sekarang kita yang Y0.
Ini saya kasih batas ya, biar kelihatan batasnya. Lanjut. Y0, berarti kalau Y0 rumusnya adalah A kali Y dibagi A ya. Kalau X0 kan A kali X dibagi A. Berarti kalau yang Y0 A kali Y dibagi A. A kali Y nya adalah 16. A nya adalah 8. 16 bagi 8 berarti 2. Jadi sekarang kita kasih tanda. Berarti nilainya adalah sumbu X nya adalah 5/4, sumbunya adalah 2. Berarti kita tulis di sini Z nya yaitu X0, Y0 nilainya adalah 5/4,2. Berarti jawabannya di sini di pilihan gandanya adalah yang B jawabannya. Oke, sudah paham? Sekarang kita mengerjakan pakai cara yang kedua, cara yang pengurangan. Nah, seperti ini. Sekarang kita pakai yang pengurangan ya. Kita harus mengingat-ingat ini adalah metode yang pakai pengurangan. Jadi kita melihat bendanya merupakan pengurangan dari dua bentuk. Bentuk yang mana? Oke, ini saya kasih tanda. Bentuknya ini adalah yang pertama yang penuh ini ya. Bentuk yang penuh. Bentuk yang penuh dikurangi bentuk yang kosong ini. Nah, jadi saya melihatnya ini pengurangan dari dua benda. Ya, benda yang penuh tadi itu yang persegi yang besar dikurangi persegi yang kecil, maka akan membentuk daerah yang diarsir gitu. Oke ya, saya ulangi lagi. Kita mencari titik berat benda yang pertama dulu. Merupakan hasil perpotongan dari diagonalnya ya. Jadi ini diagonalnya, perpotongannya itu ada di sini, tengah-tengah antara 0 dengan 3 seperti yang tadi saya sudah jelaskan caranya. Jadi 0 tambah 3 bagi 2 ketemu 1,5. Ini sumbu X nya yang benda pertama, kita tulis 1,5. Sekarang ke benda Y. Maksud saya yang titik beratnya yang sumbu Y. Yang sumbu Y nya pas di angka 2. Kan tengah-tengahnya antara 0 dengan 4 itu kan 2. Ini sumbu Y nya 2. Luasnya sekarang panjang kali lebar. Luas jarak dari 0 ke 3 itu panjangnya adalah 3. Terus lebarnya jarak dari 0 ke 4 itu 4. Jadi 3 kali 4 nilainya adalah 12. Terus A kali Y nya langsung aja kita kerjakan dulu. 12 dikali 1,5 ini adalah 18. Seperti itu. Terus A kali Y nya 12 kali 2 yaitu 24. Lanjut kita yang benda 2. Benda yang kedua tadi kita kasih warna hijau ya, kita tandai dengan warna yang hijau. Warna yang hijau berarti untuk titik beratnya titik beratnya ada di sini, perpotongan diagonalnya ini. Ya, berarti dia di sini X nya. Pas di angka 2. Kan tengah-tengah antara 1 dengan 3 kan 2. Ya, jadi kita isi 2. Sumbu X nya. Nah, sekarang yang sumbu Y. Sumbu Y nya juga sama, pas di angka 2. Lanjut. Luasnya. Luasnya ini kan dia persegi ya. Panjangnya yang sumbu X dari 1 ke 3 berarti 2. Yang sumbu Y juga dari 1 ke 3 berarti 2. 2 kali 2 berarti 4. A kali X nya 4 kali 2 itu 8. A kali Y 4 kali 2 juga sama 8. Oke, lanjut X0. X0 seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk X0 itu adalah total dari AX. Ya, total dari AX dibagi A. Kalau Y0 total dari AY dibagi dengan A. Jadi kita kerjakan. X0 nya adalah, nah bentar, ini belum kita total, maksudnya kita kurangi, karena tadi kita pakai rumus yang pengurangan, jadi harus kita kurangi. Ini dikurangi 12 kurangi 4 itu 8.
18 bagi 18 dikurangi 8 itu 10, 24 dikurangi 8 itu 16. Nah, ini kan rumusnya kita pakai sigma ya, sigma AX ya. Sigma AX-nya adalah yang 10. Jadi ini adalah 10 dibagi rumusnya tadi A. A-nya adalah kita dapatkan 8. 10 bagi 8 jawabannya adalah 5/4 kalau kita sederhanakan. Lanjut kita nyari yang Y0. Y0 rumusnya adalah AY, sigma AY-nya 16. Jadi sama dengan 16 dibagi AA-nya adalah 8. Jadi jawabannya 16 dibagi 8 itu ketemu 2. Seperti itu. Oke ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya ketemu nilai bahwasanya X-nya adalah 5/4, Y-nya adalah 2. Jadi kita tulis seperti yang sebelumnya. Z berarti X0, Y0 sama dengan 5/4,2. Jadi jawabannya B ya, sama seperti tadi. Beda konsep ya, tak beda cara juga, tapi hasilnya sama ya. Jadi boleh dalam pengerjaan nanti kalian menggunakan cara yang penjumlahan ini ya. Kalau penjumlahan kan ada 3 bentuk, atau pakai yang pengurangan. Ini 2 bentuk ya, bisa boleh. Karena soalnya itu nanti bisa ada yang bisa pakai pengurangan, ada yang bisa pakai penjumlahan, ada yang bisa pakai kedua-duanya, baik pengurangan dan penjumlahan bisa. Jadi kalian harus bisa menentukan, oh ini lebih gampang pakai pengurangan saja. Contohnya ini tadi kan, kalau pakai pengurangan kan 2 benda. Kalau kita pakai penjumlahan 3 benda, agak panjang kalau pakai 3 benda. Jadi terserah kalian yang memutuskan. Apakah gambar ini hanya bisa pakai penjumlahan saja? Apakah gambar ini hanya bisa pakai pengurangan saja? Ataukah bisa pakai penjumlahan dan pengurangan? Pilih mana yang menurut kalian yang paling mudah ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian video yang penyelesaian contoh soal yang nomor 3. Untuk yang nomor 4 akan dilanjutkan pada video yang berikutnya. Oke, sekian videonya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.